Selamat siang, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi, Ibu Nur Hayati Siregar, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Andriansa. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan analisis kritis dan proposal replikasi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Social Pressure, Moral Growth, dan Perceived Seriousness of Wrongdoing terhadap whistleblowing intention pada aparatur sipil negara di Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dan pengembangan empiris dari artikel utama karya Ardianti dan kawan-kawan pada tahun 2025. Mari kita mulai dari latar belakang masalah. Mengapa topik ini penting? Berdasarkan laporan ACFE pada tahun 2024, instrumen utama yang paling efektif dalam membongkar dan mencegah kasus kecurangan atau fraud di dalam organisasi adalah laporan internal atau whistleblowing. Namun keputusan seorang untuk menjadi whistleblower bukanlah hal yang mudah. Andri Ardianti dan kawan-kawan pada tahun 2025 telah mencoba memetakan bagaimana tren global mengenai niat melapor ini berkembang. Masalahnya, penelitian mereka baru sebatas memetakan dokumen literatur secara makro dan belum menguji pembuktian statistik di dunia nyata. Oleh karena itu, proposal ini hadir untuk menguji langsung hubungan sebab akibat tersebut pada sektor publik di Indonesia. Selanjutnya, sebagai pijakan awal, berikut adalah identitas artikel utama yang saya review. Artikel ini berjudul Exploring Global Trend in Whistleblowing Intention. Diterbitkan pada Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis pada tahun 2025. Metode yang mereka gunakan adalah Bibliometric Systematic Literature Review atau BSLR dengan menyaring 141 artikel internasional dari Scoop dan Web of Science. Teori payung dominan yang melindasi kajian ini adalah teori of Planet Behavior atau TPB. Dari hasil critical review yang saya lakukan, saya mencatat beberapa poin kekuatan dan kelemahan artikel tersebut. Kekuatan utama terletak pada kredibilitas data yang tinggi karena menggunakan database berputasi internasional, serta analisis bibliometriknya yang sangat variatif, namun kelemahannya mendasarnya adalah hasil kajian ini hanya bersifat deskriptif sekunder. Kajian ini belum mampu membuktikan secara empiris seberapa besar pengaruh nyata dari variabel-variabel yang ditemukan terhadap niat melapor seorang di lapangan. Nah, dari kelemahan inilah saya mengidentifikasi adanya source of gap atau celah penelitian pertama. Ada celah sektoral di mana penelitian terdahulu masih sangat didominasi oleh lensa makro global. Kedua, ada celah metode karena belum diverifikasi menggunakan data primer dari lapangan. Oleh karena itu, peluang riset terbuka lebar untuk melakukan pengujian kuantitatif berbasis survei pada organisasi sektoral publik di Indonesia, khususnya pada aparatur sipil negara. Berdasarkan gap tersebut, saya merumuskan 4 hipotesis. Hipotesis pertama hingga ketiga menyatakan bahwa social pressure, moral growth,
dan perceived seriousness of wrongdoing, masing-masing mempengaruhi positif secara parsial terhadap whistleblowing intention. Sedangkan hipotesis keempat menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap niat laporan. Selanjutnya, berikut adalah visualisasi kerangka konseptual yang saya bangun sesuai dengan di slide variabel independen X1, X2, dan X3. Akan diuji pengaruhnya secara parsial menggunakan uji T dan diuji pengaruhnya secara simultan menggunakan uji F terhadap variabel dependent Y, yaitu whistleblowing intention. Untuk mengukur variabel-variabel tersebut, saya menyusun opsionalisasi variabel menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Variabel tekanan sosial diukur melalui aspek dukungan atasan dan rekan kerja. Keberanian moral diukur melalui integritas dan keberanian mengambil resiko. Keseriusan pelanggaran dilihat dari dampak dan kerugian, dan niat melapor diukur dari kesiapan serta komitmen individu untuk melapor. Selanjutnya, metode penelitian yang diusulkan adalah pendekatan kuantitatif asosiasi dengan metode survei. Populasi penelitian ini adalah seluruh ASN akan aktif di lingkaran pemerintah Kabupaten Bogor dengan teknik purposive sampling. Saat menetapkan kriteria sampel, yaitu ASN yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan menahan sistem melaporkan lokal. Target jumlah sampel minimal adalah 150 responden. Data primer yang terkumpul nanti akan diolah menggunakan aplikasi SPSS melalui tahapan uji instrumen, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda. Nah, kemudian secara garis besar, slide ini merangkum metrik perbedaan tegas antara penelitian asli, penelitian replikasi yang saya ajukan. Perubahan berdasarkan terjadi transisi metode dari bibliometrik menjadi kuantitatif. Jenis data dari sekunder menjadi primer, serta lokus penelitian dari skala global menjadi skala lokal sektor publik di Pemkab Bogor. Sebagai kesimpulan, proposal replikasi ini tidak hanya berkontribusi secara teoritis dalam menjawab keterbatasan studi terdahulu, tapi juga memberikan kontribusi praktik berupa rekomendasi berbasis data bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem whistleblowing. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Ibu Nurhayati serta rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.